Oke, saya punya sebuah cerita oleh-oleh buat Anda. Dari Jakarta kemarin ada dua orang rekan bersahabat bernama Bejo dan Bedu. Mereka sedang mengendarai sebuah mobil berkeliling kota Jakarta. Nah, sementara mereka berjalan, tiba-tiba ada seorang pengendara motor. Dia menggunakan motor gede, besar, namanya Harley. Tangerang tahu Harley? Iya. Nah, ketika pengendara motor ini melintas di samping mobil Bejo dan Bedu, si pengendara motor ini teriak, "Woi, sudah pernah naik Harley belum?" Begitu selesai teriak, langsung pengendara motor ini langsung melintas. Si Bejo dan si Bedu ini sambil berpandangan, sombong banget tuh orang. Yuk kita kejar yuk. Dikejar, begitu mobil mereka nyalip si pengendara motor tadi. Si pengendara motor ngejar lagi, nyalip lagi. Dan di samping mobil mereka, si pengendara motor ini teriak lagi, "Oi, sudah pernah naik Harley belum?" Dan si Bejo dan si Bedu ini panas, emosi, marah. Dan si Bejo dan si Bedu ini sambil ngumpat, mereka bilang, "Orang sombong, mudah-mudahan kamu nabrak biar tahu rasa lu." Ternyata Bapak Ibu, gak berapa puluh meter dari sejak si pengendara motor ini nyalip mobil si Bejo dan si Bedu, ternyata terdengar bunyi prak, bang. Ternyata sang pengendara motor ini tabrakan Bapak Ibu, dan dia jatuh tersungkur. Si Bejo dan si Bedu ini saking penasarannya, mereka samperin sang pengendara motor ini. Dan tahu nggak, ketika mereka samperin, sang pengendara motor ini sambil memegang kakinya, sambil tersungkur melihat si Bejo dan si Bedu. Si pengendara motor ini ngomong, "Sudah pernah naik Harley belum, Pak?" Si Bejo dan si Bedu ini langsung Bapak Ibu marah beneran. Dasar orang sombong, udah jatuh, udah mau mampus, masih juga sombong. Sang pengendara motor ini sambil meringis, dia ngomong, "Pak, saya kan cuma nanya, Pak. Kalau Bapak sudah pernah naik Harley, saya mau nanya, Pak, di mana letak remnya?" Bapak Ibu, malam hari ini saya tahu ada di antara Anda datang ke tempat ini, Anda diundang, mungkin Anda dengan penuh rasa penasaran, Anda bertanya-tanya, ini acara apa sih? Nah, melihat dari cerita tadi, jangan buru-buru membuat sebuah kesimpulan. Saya cuma ingin memastikan setiap dari Anda, selesaikan acara ini karena Anda sudah berada di tempat ini, selesaikan acara ini dari awal hingga akhir, dan saya percaya 1-2 tahun yang akan datang hidup Anda akan semua berubah. Saya percaya Bapak Ibu, 1-2 tahun yang akan datang, hidup kita semua akan berubah. Nah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jeffrey Juliarto. Saya lahir 33 tahun yang lalu. Saya berasal dari kota Makassar. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Dan saya merasa bersyukur sekali karena saya dilahirkan di tengah keluarga yang sebenarnya biasa saja. Namun keluarga kami, kedua orang tua saya, itu sangat memperhatikan pendidikan kami. Nah, saya menyelesaikan pendidikan saya dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah di kota saya yang tercinta, Makassar. Kalau boleh sedikit cerita tentang prestasi saya di sekolah, sejak SD saya selalu berada di peringkat 1 besar. SMP saya selalu berada di 3 besar. SMA saya selalu berada di 5 besar. Loh kok angkanya tambah besar ya? Dan ketika menyelesaikan kuliah saya selesai dengan indeks prestasi 3,8 sekian Bapak Ibu. Nah ini yang membanggakan Bapak Ibu, Anda boleh tepuk tangan. Tapi yang berikutnya ini Bapak Ibu, ketika saya kecil sampai usia 4 tahun, saya gak bisa ngomong. Ya mama saya, begitu saya gak bisa ngomong, mama saya udah panik. Selalu nanya-nanya orang, kenapa anakku ini 4 tahun belum bisa ngomong. Lantas ada tetangga yang ngomong, "Ya jangan khawatir Bu, ntar juga bisa kok ngomongnya." Dan ternyata memang beberapa bulan kemudian bisa ngomong. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ngomongnya gagap. Nah setelah saya pikir-pikir, kebetulan sekali ya, saya berada di bisnis ini, saya juga bertemu dengan teman-teman saya, rekan-rekan seperjuangan saya, sponsor-sponsor saya.
Ada Pak Eko, Pak Venan, Pak Clemens. Kebetulan mereka juga gagap dulunya. Nah akhirnya kami membentuklah keturunan gagap. Nah, tapi tenang Bapak Ibu. Keturunan gagap tapi hari ini jadi keturunan penerima reward. Oke, ini perjalanan saya ya. Aktivitas saya dari kecil ya. Saya nggak tahu kenapa jiwa bisnis dari kedua orang tua saya itu turun ke saya. Papa saya ini seorang pedagang kelontong keliling ya. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya punya seorang kenalan, kebetulan dia adalah bos saya di bisnis voucher. Dia yang selalu memberikan barang pada saya. Nah suatu hari dia ngajak saya ketemuan. Padahal orang ini biasanya kalau saya mau temuin aja itu biasanya susah. Dia biasanya sibuk sekali. Tapi kok hari itu tiba-tiba dia punya waktu. Jeffrey, sini, kamu duduk sini dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Suatu hari Bapak Ibu, dia tiba-tiba begitu baik dan saya melihat pasti ada apa-apanya nih. Begitu saya duduk, dia keluarin brosur. Ada bisnis bagus nih, namanya Tianxi. Ini bisnis baru loh dari Cina. Wah pokoknya kalau kita jalanin ini, pokoknya ini bisnis ini, pokoknya oke deh. Saya Bapak Ibu ketika ditawarin seperti ini, saya awalnya positif. Tapi begitu dia mulai menjelaskan, dia membuka lembaran kedua. Wah saya mulai melihat ada gambar bulat-bulat, pakai kaki-kaki, ada bulat-bulat, pakai kaki-kaki. Bapak Ibu seketika itu muka saya berubah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang saya belum ceritakan kepada Anda. Ketika saya kuliah, saya memulai sebuah bisnis yang namanya MLM. Nah MLM itu katanya yang pertama di dunia, dari negeri Paman Sam di sana. Dan saya jalankan dari tahun 95 sampai tahun 2000. Teman saya bilang, wah hebat kamu ya, sekarang punya bisnis. Bapak Ibu sampai tahun 2000, saya nggak dapat duitnya Bapak Ibu. Nah saya jalankan bisnis tahun 95 sampai 2000 ini membuat saya sangat trauma. Dan akhirnya saya sepakat, saya masuk ke kelompok orang yang sangat negatif dengan yang namanya MLM. Nah begitu bos saya ini nawarin, ada bisnis nih, namanya Tianxi dan seterusnya. Begitu dibuka lembaran yang kedua itu saya langsung, sorry bos, ini MLM ya? Aduh, kalau MLM sorry ya, saya tahu perusahaan kayak gini. Saya sudah pernah jalani, tapi rasanya enggak cocok buat saya. Karena saya sudah jalankan yang paling katanya yang tapi enggak ada hasilnya. Sorry bos, saya enggak punya waktu. Saya pulang Bapak Ibu. Tapi setiap kali ketemuan, setiap minggu saya ngambil barang, ngambil voucher, setiap minggu itu juga dia tawarin. Perasaan kalau nggak salah dia nawarin saya itu sekitar 4-5 bulan. Berkali-kali saya selalu dengan beribu-ribu alasan. Tapi suatu hari dia ngomong seperti ini ke saya. Jeff, nanti malam ada acara Tianxi. Saya bilang, Tianxi lagi. Tapi begini Jeff, nanti malam ini kita ada bikin acara. Tapi acaranya bukan acara bisnis, kita acara makan-makan. Lah saya bilang, oh acara makan-makan. Iya saya sudah beli tiket nih. Dan ternyata memang benar bukan acara bisnis ya. Waktu itu acara peresmian tim Tianxi Makassar. Nah waktu itu diketuai oleh Bapak Eventius Purwoko ya. Dan saat itu yang datang adalah seseorang yang mereka katakan luar biasa sekali. Nah ketika saya datang saya masih negatif. Saya cuma bilang ke bos saya begini. Oke, saya temanin kamu ke acara tersebut. Tapi tolong ya, saya tidak mungkin bergabung. Saya cuma datang aja. Dia bilang, iya deh enggak apa-apa. Begitu saya datang Bapak Ibu, orang yang dibilang bintang tamunya ini ngomong, saat itu dia nggak presentasi Bapak Ibu. Dia nggak ngomongin bisnis. Tapi satu hal yang ketika beliau ngomong, itu langsung membuat saya tiba-tiba terpaku. Beliau bisa mengatakan bahwa bisnis ini, Anda lihat bisnis ini beberapa bulan yang akan datang, akan meledak, akan booming. Saya sudah menjadi bukti. Dan beberapa bulan yang akan datang, penghasilan saya akan berlipat. Nah saat itu saya terpana dengan beberapa kalimat yang beliau sebutkan ini. Dan beliau mengatakan bahwa bisnis ini cepat atau lambat akan besar sekali. Dan pertanyaan saya, Anda saat itu nanti ada di mana? Bapak Ibu begitu pulang, saya bertanya dalam diri saya. Seandainya kalau bisnis ini benar bagus, rugi nggak kalau saya nggak pelajari dari sekarang? Akhirnya saya ngomong ke bos saya, oke deh kasih ketemu saya dengan upline kamu, sponsor kamu yang aktif. Karena saya tahu kamu kayaknya pengetahuannya masih minim.
Dia bilang oke. Ternyata begitu dia kenalin saya dengan sponsor aktifnya, ternyata orang itu saya kenal Bapak Ibu. Ternyata orang itu adalah mantan adik kelas saya dulu di SMA. Dan ketika ketemuan, wah saya langsung tiba-tiba, tadinya saya butuh kok tiba-tiba saya langsung jadi punya postur ya. Karena saya melihat, it's adik kelas saya. Nah saat itu ketika saya dipertemukan terus dia tanya, kapan Kak Jeffrey punya waktu kita ketemuan? Dan saya bilang, saya kalau dari pagi pergi keluar sales, sorenya sampai malam saya ngajar. Nah selesai ngajar jam 10. 10 saya pulang mandi, makan, kita ketemuan jam 12, gimana? Bapak Ibu dia sambil iya, sambil mukanya gak enak gitu loh. Jam 12 ya, oke deh, oke. Ya ternyata begitu ketemuan jam 12, saya bukannya mendengarkan penjelasan dia, tapi saya mengeluarkan semua jurus pertanyaan, semua yang negatif. Saya sudah pernah menjalankan MLM. Sekarang saya mau tanya sama kau, apa jaminannya? Apa jaminannya perusahaan ini pasti besar? Dari mana dia bisa bagi-bagi mobil? Bagaimana kalau dia nanti bangkrut? Dan ternyata Bapak Ibu, saya melancarkan agresi militer itu selama kurang lebih sampai jam 3 subuh. Sampai bapak saya turun mukanya, wah bapak saya mukanya udah menakutkan. Saya akhirnya bilang, gimana kalau kita lanjutkan besok? Nah upline saya waktu itu masih calon ya. Calon upline saya ini, adik kelas saya ini langsung bilang, kalau gitu besok jam berapa? Seperti tadi, jam 12 lagi. Wah dia mukanya itu sambil iya, sambil gak enak gitu ya. Nah ternyata besoknya ketemuan lagi, sama Bapak Ibu. Pertanyaan saya terus seputar hal-hal yang negatif, saya nyerang dia semuanya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, saya ingat kalau gak salah 2-3 hari, saya ketemu dengan beliau itu seperti itu. Dan yang luar biasa, beliau bisa mengcounter, menjawab semua pertanyaan saya itu dengan luar biasa. Dan akhirnya saya sampai kehabisan pertanyaan. Ketika saya kehabisan pertanyaan, udah dia tembak saya. Begitu Kak Jeffrey udah gak punya pertanyaan lagi, berarti bisnis ini udah oke, berarti segera bergabung. Saya bilang, oke deh, saya bergabung. Nah sejak hari itu saya mulai bergabung dan saya berpikir, kalau dulu saya jalankan bisnis MLM, saya bisa sampai di peringkat yang bukan rata-rata, berarti kalau di bisnis ini saya pasti bisa. Itu pikiran saya ya. Nah ternyata ketika saya bergabung, saya begitu yakinnya bahwa saya akan bisa cepat di bisnis ini. Tapi saya salah juga. Kenapa? Karena ternyata ketika saya bergabung, dalam waktu 2 bulan saya mencapai bintang 5 saya, 4 bulan saya mencapai bintang 6, setahun saya mencapai bintang 7 saya. Ya. Zaman dulu itu udah dibilang hebat ya. Saya begitu bangganya datang ke pertemuan, yes bintang 7. Nah tapi suatu saat saya tiba-tiba sadar ketika saya datang ke pertemuan, upline saya nanya, grupmu mana? Saya baru bingung, wah ternyata grupku gak ada ya. Kok bisa seperti ini ya? Ya Bapak Ibu, tahu gak? Ketika saya menjalankan bisnis ini, saya menjalankan semua dengan cara saya. Upline saya bilang, kamu harus seperti ini. Nanti presentasinya seperti ini. Saya bilang, tenang aja, saya bisa kok, tenang aja. Datang pertemuan ya tenang aja. Kadang datang, kadang enggak. Nah Bapak Ibu, yang saya jalankan di bisnis ini adalah cara saya. Bukan cara yang disarankan oleh sponsor saya, upline-upline saya. Tapi saya mengikuti cara saya sendiri. Setahun itu ketika saya sudah bintang 7, saya baru sadar seperti itu. Akhirnya saya merasa malu sendiri. Saya sepertinya harus jangan sering-sering muncul. Nanti upline saya sering nanya, nanti saya malu. Jadi akhirnya dari pertemuan saya udah mulai menghilang. Nah kemudian saya mulai menggeluti bisnis saya, buka toko. Dari sales kemudian meningkat, punya toko sendiri. Saya berpikir kenapa harus buka toko? Karena dulu saya pergi nyeles ke toko-toko yang ada. Saya melihat, wah enak sekali ya kalau punya toko. Soalnya orang datang nawarin barang, kita jual, dikasih kredit lagi. Bisa manfaatkan duitnya, diputar. Nah ketika saya buka toko, memang toko saya mulai berkembang. Dan saya mulai menghilang dari dunia Tianxi. Namun Bapak Ibu yang luar biasanya saya merasa bersyukur sekali. Karena saya punya sponsor aktif ini orang yang luar biasa. Mohon berikan aplaus dulu buat Bronze Lion Bapak Hari Michael Manampiring.
beliau itu terus mengirimkan saya informasi, terus SMS saya, apa yang terjadi di Tianxi. Dan Anda tahu, ketika akhir 2004, tiba-tiba saya dapat SMS dari beliau. Telah lahir 3 penerima reward dari Makassar. Nah ketika itu saya melihat, wah namanya Pak Eko, Pak Venan, Pak Clement, semuanya upline saya. Saya tahu dulunya mereka seperti apa. Ketika saya ketemuan di OPP, saya tahu mereka datangnya naik apa. Mereka datangnya naik motor, motornya jenis apa, semua saya tahu Bapak Ibu. Ketika tahu-tahu mendengar berita seperti itu, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyadarkan saya. Nah apalagi upline saya ini, Pak Hari ngomong seperti ini. Kak Jeff, kita harus ke Malaysia. Kita lihat selama ini kan Kak Jeffrey jalankan bisnis ini setengah-setengah hati kan. Antara percaya tidak percaya. Kak Jeffrey banyak sekali keraguan. Sudah sampai di posisi bintang 7 tapi juga masih tetap ragu. Saya pikir-pikir benar juga ya. Tapi waktu itu saya bilang, tapi kan saya pergi butuh duit kan. Dia bilang, pokoknya saya percaya Kak Jeffrey kalau mau cari, pasti Kak Jeffrey punya duitnya. Dan memang benar, saya ngambil sedikit-sedikit dari modal kerja saya. Dan akhirnya dikumpul-kumpul duitnya cukup untuk berangkat ke Malaysia. Nah di Malaysia sana, saya melihat ada 26 penerima reward dari Indonesia dan 3-nya adalah upline saya. Dan saya tidak mendapatkan tempat di bawah, karena semua tempat di bawah itu sudah diberikan kepada mereka-mereka yang sudah punya peringkat. Kami tempatnya di atas tribun, gelap, nun jauh di sana, nggak kelihatan. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat di situ ada hadir 10.000 orang, saya dari kejauhan melihat upline saya mencabut kunci BMW mereka, dan saya dengan upline saya yang tercinta, Pak Hari, kami saling bertatap-tatapan. Kami saling lihat-lihatan, dan saya dalam hati tahu apa yang beliau pikirkan dan beliau tahu apa yang saya pikirkan. Dalam hati kami melihat bukti upline kami sudah terima dan kami berkata dalam hati, tunggu berikutnya giliran kami. Dan Bapak Ibu, sepulang dari Malaysia, momentum saya betul-betul terjadi. Saya mendapat titik balik dari bisnis ini ketika saya hadir ke Malaysia dan ketika pulang saya mulai kerja keras, saya mulai bangkit. Upline saya ngomong apa, saya mulai nurut, saya mulai dengarkan mereka. Dan dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 tahun saya berjuang. Saya harus keluar kota, grup saya di Makassar sudah ngeyel, sudah bebal, sudah nggak mau denger lagi, nggak ada yang mau datang ke pertemuan. Karena mereka meniru apa yang saya lakukan. Karena dulu saya juga seperti itu. Dan saya sekarang bilang, kita sekarang harus seperti ini. Mereka bilang, ya kamu dulu yang ngajarin kita juga seperti ini, kenapa kok sekarang berubah lagi? Nah akhirnya saya harus mencari yang lain. Saya harus keluar kota, saya ke Palopo, jaraknya itu sekitar 370 kilo dari Makassar. Setiap hari Sabtu saya berangkat, Minggu malam saya pulang. Setiap hari Sabtu berangkat, tiba Minggu, pergi prospecting, pergi presentasi, Minggu malamnya pulang. Seperti itu saya lakukan selama kurang lebih 1 tahunan, dan akhirnya saya menemukan beberapa orang-orang yang bisa saya ajak kerjasama. Nah Bapak Ibu, ketika saya niatkan untuk bangkit kembali ini, begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Pertama, orang di rumah saya, orang tua saya, itu memang sudah sangat negatif dengan bisnis seperti ini. Ketika saya memutuskan menjalankan Tianxi, mereka sudah tidak setuju. Dan ketika saya mau comeback lagi, mau bangkit lagi Bapak Ibu, orang tua saya, papa saya ngomong seperti ini, otakmu itu ada di mana ya? Kamu itu sekolah tinggi-tinggi, jadi sarjana, sudah punya kerjaan, sudah punya usaha. Kenapa sekarang terjun lagi ke bisnis seperti itu? Kamu kan sudah pernah gagal di yang itu. Tambah lagi mama saya ngomong, iya memang kamu dengar itu papa kamu. Terus saudara saya Bapak Ibu tiap hari tawain saya, nyindir-nyindir saya. Paling juga kamu ditipu, paling temanmu aja yang dapat BMW, dapat Mercy. Kamu itu nggak mungkin lah. Saya pikir keluarga nggak mendukung. Saya harus lari ke teman-teman saya. Saya lari ke teman-teman saya Bapak Ibu. Dulu kalau kami bilang ayo kumpul, semuanya ngumpul. Ketika saya serius jangankan mau bangkit kembali dari Tianxi, saya bilang ayo kumpul. Saya datang mereka nggak ada. Terus saya bilang, saya coba ngajak teman-teman yang lain. Ada presentasi nih ya, kamu datang nih. Pokoknya bisnis ini keren, bagus. 1 jam saya telepon, oke kami datang. Setengah jam
sebelum acara dimulai, ya saya udah sementara jalan nih. 5 menit acara, saya hubungin, HP-nya mati semua. Saya tidak percaya, saya telepon lagi, saya bel lagi kembali. Dan terdengar bunyi di sana, nomor ini memang sedang menghindar. Bapak Ibu, temanku udah gak mendukung, saya pikir aduh saya harus cari orang yang saya tidak kenal. Biar mereka gak tahu saya ini seperti apa dulunya. Akhirnya saya berusaha mencari kedalaman dari kaki-kaki saya yang tersisa. Ya, kalau grup saya sudah hilang, saya percaya yang sisa ini masih bisa punya manfaat. Dan saya kerjain kedalaman-kedalaman sambil saya terus mencari yang baru. Dan akhirnya Bapak Ibu, kurang lebih saya membutuhkan waktu setahun hancur. 2 tahun saya butuhkan untuk bangkit kembali. Dan 2 tahun itu saya akhirnya menemukan beberapa leader-leader saya. Ya, ada satu security memperkenalkan kepada tetangganya seorang dokter PNS. Dan ternyata dari dokter ini awalnya dibilang susah. Saya bilang, Pak gini Pak, ikut training Pak, ikut NDT. Lewat ikut training akhirnya dia bisa presentasi, closing. Dan akhirnya beliau saat ini sudah menjadi bintang 8 dan di bawahnya sudah ada bronze lion dan beberapa bintang 8. Beliau namanya Dr. Aksa. Nah kemudian saya punya satu kaki adik saya sendiri. Adik saya sendiri ini gak mau aktif. Ya, saya udah daftarin dari awal tapi gak mau aktif. Ya terpaksa, kakinya itu masih ada orang-orang yang mau jalan. Nah saya kerjain lah Bapak Ibu. Akhirnya di kedalaman itu saya menemukan beberapa orang bintang 7. Akhirnya adik saya jadi bintang 8. Jadilah saya bronze lion. Ya. Nah Bapak Ibu, saya punya juga, papa saya ini lucu. Dulu kan menentang. Tapi begitu bisnis saya mulai berkembang ya, downline saya sudah sering datang ke rumah, ngambil produk, cerita-cerita. Ada dosen, ada guru dan lain-lain. Akhirnya beliau mulai percaya. Dan ketika beliau mulai hadir di pertemuan, beliau lihat, wah ternyata bisnis anak saya jalan ya. Papa saya ini kalau sejak dia tahu bisnis ini ternyata jalan, dia itu sering ngomong seperti ini ke siapapun yang dia temui, baik langganan dia di toko dan seterusnya, dia ngomong seperti ini. Ada bisnis bagus tuh, ketemu sama anak saya. Nanti anak saya jelasin. Jadi setiap orang yang ditemukan, nih nanti ada bisnis nih bagus, ketemu anak saya. Ada orang bagus, ketemu anak saya. Semua dilempar ke anaknya Bapak Ibu. Anaknya ya sekarang bapak saya udah bintang 7, mudah-mudahan sebentar lagi jadi bintang 8 ya. Nah, jadi manfaatkan aja upline ya. Meskipun upline-nya anaknya gak apa-apa. Nah Bapak Ibu, dari situlah akhirnya 2 tahun perjuangan saya, akhirnya saya bisa menjadi bintang 8. Dan tepatnya sejak saya bergabung 3 tahun 10 bulan di sebuah pertemuan yang tiba-tiba diadakan oleh upline saya, Bapak Eventius Purwoko, tiba-tiba membuat sebuah acara namanya Vini Vidi Vici. Saya pikir nonton bola bareng Bapak Ibu, ternyata enggak. Ternyata yang diundang itu datang, kami berkumpul di tempat OPP kami yang pertama sekali di Makassar. Dan di situ Pak Eko mengatakan, ada berita bagus. Hari ini telah lahir penerima reward 1 yang baru dari Makassar. Wah Bapak Ibu, kami semua deg-degan. Tapi saya punya feeling, upline-ku pasti yang dapat. Soalnya upline-ku Pak Hari, senior saya. Peringkatku bintang 8, dia bronze lion. Wah ternyata dugaan saya benar. Begitu disebut namanya Pak Hari. Dan kami selamatin, kami peluk, sudah itu, ya mau pulang ya. Pas jalan pulang, Pak Eko bilang, tunggu. Ada SMS baru masuk nih dari Pak Luis. Ternyata ada tambahan 1 mobil lagi. Kami udah duduk manis, Bapak Ibu. Siapa ya? Perasaan di samping saya nih, ada bintang 8 banyak juga nih. Ada 3 orang ya. Ternyata Bapak Ibu, nama kedua yang disebut, penerima yang kedua ini, beliau adalah Jeffrey Juliarto. Wow Bapak Ibu, saat itu saya serasa loncat dari kursi saya ya. Seandainya di syuting mungkin seperti Superman Bapak Ibu. Nah ketika itu Bapak Ibu saya senang sekali. Dan akhirnya memang kami dikerjain lah sama Pak Eko. Ternyata setelah itu ada teman saya, Ibu Rina, Pak Abdi juga mereka dapatkan. Bapak Ibu, saya membaca di sebuah buku yang ditulis berdasarkan pengalaman orang-orang sukses.
Ada sebuah buku yang menuliskan seperti ini, rahasia sukses itu sama dengan A dikali B kali C kali D. Nah saya ingin membahas dari yang belakang dulu. Huruf D-nya itu adalah doa. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, dalam setiap kesuksesan kita semua, ada faktor X yang bermain. Anda ada di sini Bapak Ibu, itu bukan suatu ketidaksengajaan. Ada tangan yang tidak kelihatan, yang lewat perantaran pengundang Anda, itu mengajak Anda untuk datang ke tempat ini. Dan Bapak Ibu, setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, itu adalah bentuk ucapan doa kita. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Nah Bapak Ibu, huruf berikutnya setelah D adalah C. C ini adalah cita-cita. Atau kita sebut impian. Bapak Ibu, apapun yang besar di dunia ini, itu berawal dari impian. Nah, untuk membuktikan bahwa impian ini penting, saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah fakta. Pada tahun 1961, seorang presiden Amerika Serikat bernama John F. Kennedy. Beliau saat itu memikirkan harusnya ada manusia yang bisa nyampe ke bulan. Nah saat itu, untuk mewujudkan apa yang beliau pikirkan itu, beliau lewat organisasi luar angkasa yang bernama NASA, beliau melibatkan sekitar 30.000 pekerja, dan 200 perguruan tinggi di Amerika dilibatkan beserta ratusan organisasi lainnya. Dan ketika begitu banyak orang mengatakan presiden kita udah gila, kok mikirin manusia bisa nyampe ke bulan. Tapi ternyata Bapak Ibu, tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di permukaan bulan. Ini bukti Bapak Ibu bahwa sebuah impian atau cita-cita yang tinggi itu bisa melahirkan sebuah karya yang begitu besar. Kira-kira apa huruf berikutnya? Huruf berikutnya adalah B, bekerja. Hari ini saya tekankan kepada Anda, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau Anda ingin sukses, bekerjalah, bertindaklah. Maksudnya manusia itu wajib berusaha, wajib bekerja, wajib mengejar peluang. Apapun dikejar Bapak Ibu. Tinggal Tuhan yang menggenapinya, tinggal Tuhan yang meridhoinya. Kalau Tuhan mengatakan, ya sudah saatnya, saat itulah Anda sukses. Action sama dengan miracle happen. Ketika Anda bertindak, sesuatu yang ajaib akan terjadi Bapak Ibu. Ketika Anda bertindak, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Bapak Ibu, huruf yang terakhir yaitu A, alat. Nah Bapak Ibu saya ingin katakan kepada Anda, hari ini kalau saya tawarkan kepada Anda dari Makassar datang ke Tangerang, Anda dikasih pilihan nih, naik mobil paling cepat sedunia, tercepat di dunia. Yang kedua, naik motor tercepat di dunia. Yang ketiga, naik kapal laut. Anda milih mana? Yang ketiga. Kenapa? Karena itu adalah kendaraan yang tepat. Setuju? Mau sekencang apapun mobil, motor, tapi kalau turunnya ke laut ya tenggelam Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, berikutnya saya kasih pilihan. Kalau ada pilihan kapal laut dengan pesawat, Anda milih mana? Pesawat. Kenapa Anda milih pesawat? Karena tercepat. Jadi tepat dan cepat kita butuhkan. Makanya banyak orang bingung. Kenapa saya udah kerja puluhan tahun, ya? Udah kerja tahunan sampai rambutku putih, kok nggak kaya-kaya? Padahal orangnya pinter, padahal otaknya jenius. Kenapa nggak kaya-kaya? Bapak Ibu, tolong periksa kendaraan Anda. Jangan sampai Anda sedang naik sepeda. Jangan sampai Anda sedang naik becak Bapak Ibu. Jangan sampai Anda sedang naik kapal laut sedangkan ada pesawat. Anda mengerti maksud saya? Nah Bapak Ibu, hari ini saya katakan kepada Anda, Tiansi adalah sebuah kendaraan yang begitu cepat. Saya dan juga pemimpin-pemimpin Anda di depan sini, kami mengalami perubahan kehidupan yang sama sekali tidak pernah kami sangka. Ya mungkin hari ini ketika kami mengalami kehidupan seperti ini, kadang-kadang jalan-jalan ke luar negeri, naik mobil mewah, punya rumah, itu kadang-kadang tiba-tiba terpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah itu karena Bapak Ibu, karena alatnya. Jadi hari ini saya katakan kepada Anda, Tiansi Anda tidak perlu ragukan lagi. Kenapa? 6 pilar begitu kuat. Perusahaannya udah masuk ke 200 negara. Produknya dari
A sampai Z semuanya ada. Kesehatan, kebutuhan manusia nomor 1 di dunia. Kebutuhan sehari-hari semuanya ada. Supermarket sudah ada. Marketing plan-nya luar biasa. Dan ada sekolah bisnisnya, Anda diajarin. Mau bisnis diajarin Bapak Ibu. Nah selanjutnya buktinya nyata setiap tahun dibagi reward. Aktivitas internasional dibuat setiap tahun. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh kendaraan manapun. Nah Bapak Ibu, ini satu contoh. Ada seorang grup downline saya. Beliau dulunya seorang pengangguran. Lebih spesifiknya lagi beliau seorang preman. Suka mengganggu orang lain. Nah hari ini beliau menjalankan bisnis ini seingat saya 2-3 bulan saja. Dari jalan kaki sampai bisa beli motor. Dan hari ini beliau sudah bintang 7 Bapak Ibu. Nah, saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah hal yang saya rasakan sangat luar biasa. Sebutlah ini namanya The Secret. Sebuah rahasia yang terbesar. Yang saya yakin bukan cuma saya mengalami, tapi Anda juga bisa mengalami. Bapak Ibu Anda tahu nggak saat ini sedang ramai sekali dibicarakan di seluruh dunia. Ada sebuah penelitian dan ditulis dalam buku. Penelitian ini meneliti semua orang-orang sukses di muka bumi ini. Dan ternyata semua orang-orang sukses di muka bumi ini punya satu kemiripan. Mereka punya yang namanya rahasia terbesar. Dan Bapak Ibu, rahasia ini diperoleh dari mana? Dari alam semesta. Anda tahu nggak? Ibarat seperti Anda masuk ke sebuah rumah makan, Anda pingin pesen apa? Seperti itulah yang datang. Betul? Nah, hari ini Bapak Ibu, Anda sempat mikir nggak? Anda pernah mikir nggak? Anda pingin apa? Apa yang Anda inginkan? Pernah enggak Anda mikir? Saya pingin seperti ini, pingin seperti ini, pingin seperti ini. Bapak Ibu, ketika Anda ngucap, ketika Anda mengatakan seperti itu, alam semesta ini merespon Bapak Ibu. Dan dikirimlah itu semuanya datang. Berupa peluang. Nah Bapak Ibu, saya ketika melihat upline saya, Pak Eko mobilnya datang. Saya waktu itu, langsung saya kagum sekali dengan mobilnya. Saya bilang gila, kalau saya punya mobil mewah juga saya kepingin kalau bisa warnanya itu hitam seperti punya Pak Eko ini. Saya melihat plat nomornya, saya bilang saya juga kepingin loh kalau bisa punya plat nomor yang unik. Beliau namanya Eko. Dapat plat nomor 3KO. Bacanya Eko. Wah ini sepertinya kepingin banget seperti itu. Nah ketika itu upline saya bilang, Kak Jeffrey kalau Kak Jeffrey mau dapatkan apa yang Kak Jeffrey inginkan, mobil mewah seperti apa, cari gambarnya. Saya pergi ke toko, nyari gambarnya, nyari gambar BMW, enggak dapat Bapak Ibu. Yang adanya gambar BMW mobil balap. Saya pikir, Yansi nggak kasih mobil balap, ngapain ngambil mobil balap ya? Udah, dicari-cari mobil yang lain ternyata dapat gambar ini. Nah ketika itu, saya ngambil aja. Ya sempat beberapa upline saya komplain, ngapain kamu tempel gambar ini? Cari dong BMW. Saya bilang nggak ada. Udah, saya bingkai, taruh di ruang kerja saya, taruh di ruang home meeting saya. Ini sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Nah ketika saya bekerja keras, saya berpikir seperti ini. Suatu hari nanti kalau saya menikah, saya kepingin pada saat saya menikah, saya sudah sukses di bisnis ini. Nah itu harapan saya ya. Nah Bapak Ibu, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, saya lakukan, saya bekerja. Waktu berlalu, akhirnya pada tanggal 16 September 2006, keajaiban ini terjadi Bapak Ibu. Ya, saya menerima reward saya. Dan yang luar biasanya saya mendapatkan mobil seperti yang saya pikirkan, warna hitam. Dan kebetulan bentuk mobilnya sama seperti yang saya tempelkan gambarnya, yang saya bingkai, sampai sekarang masih ada. Mobilnya Mercy, dan ketika saya mengurus surat-surat kendaraan bermotornya, nomor platnya, tiba-tiba ada yang nawarin, mau nggak yang mirip nama kamu, 7EF. Saya pikir, kalau saya ngambil, nama saya dong, Jeff ya panggilannya, jadi gue banget gitu loh, ambil aja. Ambil, terus mobilnya dipasangin velg yang sesuai dengan keinginan saya. Dan Bapak Ibu, saya menerima reward ini 16 September, saya menikah 18 Desember 2006 di tahun yang sama. 3 bulan sebelum saya menikah, saya diumumkan sebagai penerima reward. Jadi ada satu kebanggaan ketika menikah, saya mendapatkan apa semua yang saya pikirkan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini gambarnya itu mobilnya sama ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Anda, hari ini Anda semua adalah rahasia terbesar tersebut. Dan kalau Anda percaya Bapak Ibu, Anda berani berpikir, Anda pasti akan menjadi rahasia-rahasia terbesar berikutnya.
Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paul Arden. Beliau mengatakan, you can achieve the unachievable. Maksudnya, sebuah kepuasan terbesar ketika kita bisa mendapatkan apa yang menurut orang lain kita tidak bisa dapatkan. Dan apa yang dikatakan oleh seorang aktor yang sangat terkenal di Amerika, aktor komedi, Bill Cosby. Beliau mengatakan, in order to succeed, our desire for success should be greater than your fear of failure. Dalam proses untuk sukses, hasrat Anda untuk sukses harus jauh lebih besar mengalahkan ketakutan Anda untuk gagal. Dan apa yang dikatakan oleh pembicara kita hari ini? Winners never quit, quitters never win. Seorang pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Dan orang-orang yang selalu berhenti lebih dulu, mereka tidak pernah memenangkan apapun dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mensurvei beberapa hal-hal yang ditakuti orang ketika menjalankan bisnis ini. Nah, satu, ada yang mengatakan bisnis ini katanya susah. Lucu ya, kalau Anda pingin sukses, Anda mau suksesnya tapi Anda tidak pingin susahnya. Nah, hari ini Bapak Ibu, banyak enggak orang-orang di Tangerang sini yang hidupnya masih susah? Saya melihat ada yang kasihan Bapak Ibu. Ya, kemarin entah saya ke Tangerang, saya ke Bekasi, saya melihat jam 10 malam. Banyak yang berkumpul di pinggir jalan, pakai seragam, nunggu angkutan, jemputan, masuk kerja, pulang pagi. Susah nggak itu? Susah. Ada yang naik motor, rumahnya jauh, mau masuk jalan tol supaya dekat, nggak bisa masuk. Motornya diparkir, naik bus, pergi kerja, pulang, ngambil motornya lagi, baru pulang ke rumah. Susah nggak? Susah. Nah, hari ini Bapak Ibu, susah-susahnya Anda, tapi itu akan berjalan terus kalau Anda tidak melakukan perubahan. Nah, mau enggak hari ini saya tawarin Anda susah, tapi 1-2 tahun, setelah itu Anda enggak perlu susah lagi. Mau enggak? Jalanin bisnis ini Bapak Ibu. Susahnya hanya 1-2 tahun. Nah, berikutnya ada orang yang mengatakan, bisnis ini aneh. Dia takut dibilang aneh. Saya katakan kepada Anda ya, bahwa ketika saya menjalankan bisnis ini, dan beberapa teman-teman tentunya yang sekarang ini sudah menikmati hasil, ketika kami menjalankan bisnis ini, banyak orang yang mengatakan kami aneh. Kenapa? Kami pulang kerja, kami sudah melakukan aktivitas kami pergi presentasi, kami pergi nyari-nyari orang, ya sudah pulang kerja, nyambung lagi, kayak ibaratnya kayak kerja lembur gitu loh. Nah, kalau saya di Makassar, kita OPP-nya itu hari Minggu di sebuah mall. Orang datang ke mall jalan-jalan, kita datang ke mall pakai pakaian kerja, pakai kemeja, dasi, pakai jas. Orang bilang, kok kerjanya hari Minggu ya? Apa nggak ada hari libur? Nah, Bapak Ibu, orang melihat kita aneh Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, saya melihat ketika kita sukses di bisnis ini, yang lain naik motor, naik bebek, naik mobil, tapi mobil biasa, kita naiknya Mercy BMW. Aneh nggak kita? Aneh. Rumah yang lain, rumah biasa-biasa. Di sini rumahnya mewah. Aneh nggak? Aneh. Jadi sebelum kita sukses di bisnis ini, kita aneh. Tapi setelah sukses, kita juga aneh Bapak Ibu. Memang kodrat kita sebagai orang aneh. Terimalah kodrat Anda Bapak Ibu. Memang kita orang aneh. Nah, selanjutnya bisnis ini cari-cari orang. Saya nggak suka nyari-nyari orang. Saya mau tanya sama Anda coba buka koran yang oplanya paling besar deh di Indonesia. Apalagi kalau bukan Kompas. Anda buka. Hari Sabtu, hari Minggu, perusahaan besar masang iklan, bayar jutaan, bayar puluhan juta buat nyari-nyari orang. Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Perusahaan besar nyari-nyari orang. Nah, kalau kita kerjanya nyari-nyari orang, kita bisnisnya besar nggak? Besar. Anda mau nyari-nyari orang atau Anda mau dicari-cari? Hah? Dicari-cari, buat dipekerjakan. Untung bukan buat ditangkap ya. Dipekerjakan Bapak Ibu. Kalau saya lebih baik milih sesuatu nyari-nyari orang tapi memberikan peluang, memberikan perubahan kepada orang lain daripada dicari-cari untuk dipekerjakan, dijadikan budak seumur hidup Bapak Ibu. Ada yang bilang bisnis ini bisnis recehan, bisnis kacangan. Saya nggak setuju Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejak awal saya menjalankan bisnis ini sampai sekarang, saya nggak pernah dikasih kacang sama Tiansi. Saya pikir juga ada benernya juga ya. Kalau dibilang bisnis kacangan, setiap acara dimanapun kita buat ya. Kalau Tiansi itu bagi-bagi reward setiap tahun, manusianya itu berkumpul, ribuan, ratusan ribu orang Bapak Ibu. Dan itu semuanya kalau dilihat kejauhan seperti kacang emang. Ya,
Dan Mr. Lee Bapak Ibu, bagi-bagi mobilnya enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ratusan sampai ribuan, itu seperti bagi-bagi kacang goreng Bapak Ibu. Nah, selanjutnya katanya buang-buang waktu. Nah, hari ini saya mau katakan kepada Anda, ada hukum menabur dan ada hukum menuai. Anda mau dapatkan waktu, masuk akal enggak kalau Anda tidak menaburkan waktu? Anda mau dapat duit, tapi Anda tidak mau menaburkan duit. Enggak masuk akal, setuju? Kalau Anda ingin waktu yang banyak, taburlah waktu Anda. Ketika Anda sibuk, tetaplah Anda jalankan bisnis ini. Meskipun Anda kesulitan, Anda tetap jalankan. Ketika orang lain tidak mau keluar duit, maunya gratisan. Yang gratis itu pasti ada apa-apanya, setuju nggak? Mau ringtone gratis, ketik Rex pasti ini, gratis nggak? Pulsanya dipotong Bapak Ibu. Kan dikerjain namanya. Nah, ternyata hari gini Bapak Ibu, kalau Anda ingin dapat duit yang banyak, taburlah duit Anda sedikit. Jalankan bisnis ini. Anda datang ke pertemuan, duit Anda itu sebanyak-banyaknya Anda keluarkan Bapak Ibu. Hasilnya 1-2 tahun itu jauh lebih besar daripada yang Anda keluarkan hari ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin tekankan kepada Anda. Hari ini dunia itu penuh dengan tantangan. Tapi tantangan itu bukan untuk kita hindari, bukan buat kita lari. Tapi tantangan itu buat kita hadapi Bapak Ibu. Saya tahu dunia ini keras. Tapi kalau dunia ini keras dan Anda lebih keras, saya percaya Bapak Ibu, dunia akan bertekuk lutut di tangan Anda. Nah, Bapak Ibu saya ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa slide yang menunjukkan perjalanan saya di bisnis ini. Oke. Tahun 2002, 2003, saya hanyalah seorang sales. Kendaraan saya dari sejak kuliah sampai saya kerja, sampai saya bisnis macam-macam ya, sambil jadi guru privat, sampai saya punya toko Bapak Ibu. Kendaraan saya ini cuman motor Bapak Ibu. Dan ini saya cicil selama 5 tahun, cicilannya 351.000, ngos-ngosan dibayar Bapak Ibu. Ya. Ketika saya menjalankan bisnis ini, saya mengalami kesulitan-kesulitan, harus ke sana kemari. Katanya ada di sana prospek bagus, di sana. Harus naik kendaraan umum yang dulunya saya itu cuma tahu motor aja. Tapi sekarang beberapa daerah yang gak bisa dijangkau dengan motor, harus naik angkutan umum, harus naik bus, harus naik kereta. Saya terpaksa harus lewatin semua. Bahkan saya punya grup yang nun jauh di timur sana, di Papua. Saya pernah sekali naik pesawat Bapak Ibu. Pesawatnya bukan pesawat yang sekarang loh, yang keren-keren itu. Enggak, ini pesawat baling-baling. Dan saya selain pilot, cuman saya sendiri penumpangnya Bapak Ibu. Sisanya barang semua Bapak Ibu. Anda kebayang enggak? Dan ini pesawatnya mengerikan sekali. Kalau ada hujan sedikit aja pesawatnya goyang. Nah, ketika saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, inilah seseorang yang tadi saya ceritakan, yang ketika beliau datang ke acara peresmian tim Tiansi Makassar ya. Nah ketika itu beliau ngomong dan saya saat itu klik dari apa yang beliau omongin. Dan inilah beliau, mohon aplaus buat peringkat tertinggi Asia Pasifik, Bapak Luis Tendean. Nah selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang kalau saya ditanya siapa orang-orang yang punya pengaruh besar dalam hidupmu, ya saya akan menyebut satu. Beliau adalah pendiri dari perusahaan Tiansi yang telah membuka peluang pada begitu banyak orang, jutaan orang di seluruh dunia dan telah mengubah begitu banyak orang di dunia, Mr. Lee Jin Yuan. Yang kedua, tentunya guru besar kita semua. Orang ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini di jaringan beliau sudah ada 400 orang lebih bintang 8 yang telah berubah hidupnya. Ya, berikan aplaus buat Bapak Luis Tendean beserta pasangan beliau Ibu Fei. Nah selanjutnya orang yang punya pengaruh dalam hidup saya, upline saya 3 bersaudara ini pencetak rekor dunia, Bapak Eventius Purwoko, Bapak Venantius dan Bapak Clemens. Dan selanjutnya ada seseorang yang luar biasa, beliau bukan lagi hanya sekedar teman, tapi beliau lebih merupakan saudara saya, teman seperjuangan saya. Ketika saya membangun bisnis ini kemanapun, beliau selalu menemani saya, beliau selalu membantu saya, beliau selalu membangkitkan semangat saya. Dan ketika saya
jalankan bisnis ini, beliau pernah ngomong seperti ini, ayo Kak Jeff kita berjuang bersama. Suatu hari nanti kita terima reward kita barengan. Dan ternyata Bapak Ibu, kata-kata itu terbukti. 16 September 2006 saya terima reward barengan dengan beliau. Jadi saya katakan kepada Anda di bisnis ini bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang mau bekerja keras. Apa yang dikatakan oleh seseorang yang bernama Gigi Holland, beliau mengatakan apa? God give every bird its food, but he doesn't throw it into its nest. Tuhan memberikan semua makhluk ciptaannya di dunia ini makanan yang berlimpah, termasuk burung, ya burung-burung di udara yang terbang itu diberikan makan, tetapi Tuhan tidak pernah melemparkan makanan itu masuk ke tenggorokan mereka. Nah hari ini kita semua manusia, kita punya pikiran, kita punya akal budi, dan kita jangan lebih parah daripada burung. Burung aja ngerti. Kenapa kita manusia tidak ngerti bahwa setiap peluang, setiap kesempatan perlu kita kejar Bapak Ibu. Saya di bisnis ini adalah mobil perjuangan saya. Mobil perjuangan adalah mobil pinjaman. Jadi saya minjem orang tua saya, minjem mobil orang tua saya, mobil yang sebenarnya dipakai untuk usaha. Saya kadang-kadang harus keluar kota yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, saya terpaksa harus minjem. Apalagi untuk saya membangun grup dan membutuhkan sekali kendaraan seperti ini. Orang tua saya mau merelakan kendaraannya untuk saya pakai. Nah hari ini lewat bisnis ini saya sudah punya beberapa kendaraan pribadi sendiri ya. Punya mobil Livina, punya mobil Terios. Lewat bisnis ini juga saya bisa beli rumah Bapak Ibu. Ini rumah pertama saya. Nah selanjutnya sebentar saya akan ceritakan. Nah ini saya berpikir saat itu kalau sudah punya rumah, wah ini sudah mantap buat menikah. Nah lewat bisnis ini Bapak Ibu, saya juga bisa berkeliling dunia. Dulu kalau saya ditanya mau enggak keliling dunia? Mau. Tapi kalau saya punya duit, saya mau pakai buat keliling dunia, enggak mungkin Bapak Ibu. Mending duitnya saya tabung. Ternyata lewat bisnis ini saya bisa merasakan jalan-jalan ke luar negeri. Tahun 2007 saya ke Holy Land, ke Yerusalem sesuai dengan kepercayaan saya. Kebetulan karena saya Nasrani dan kami berangkat waktu itu bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami yang Muslim. Mereka berangkat umroh. Semuanya gratis dari Unicorn Bapak Ibu. Saya bisa melihat bandara yang indah di dunia, Bandara Abu Dhabi. Saya bisa melihat puncak Gunung Sinai. Kami naiknya subuh-subuh pakai unta ya. Untanya nggak dipandu tapi bisa keliling naik ke gunung. Saya pikir kalau untanya teler ini mati semua kita ini. Nah saya juga lewat bisnis ini akhirnya nyampe ke Mesir Bapak Ibu. Ya bisa lihat piramid. Dulu kalau lihat gambar sekarang bisa foto di depan piramid. Nah bisa nyampe ke tembok China. Ya dulunya lihat di kalender. Sekarang bisa foto di tembok China. Nah selanjutnya bisa lihat kota terlarang Tiananmen. Kemudian datang ke pabrik Tianxi. Nah banyak orang bilang, wah Tianxi itu bohong gak ada pabriknya. Ya kita udah nyampe ke sana Bapak Ibu. Mau ngomong apa lagi? Udah lihat museumnya, jubah yang didapatkan Mr. Lee dari UNESCO PBB. Banyak sekali negara sudah nyampe ke Hong Kong, sudah nyampe ke Singapura, sudah nyampe ke Jepang. Ya lewat bisnis ini Bapak Ibu. Hal yang sama sekali tidak pernah saya sangka. Hanya dalam waktu beberapa tahun aja udah berkeliling ke beberapa negara. Hal yang spektakuler sekali, hal yang luar biasa sekali dari bisnis ini Bapak Ibu. Satu hal yang membanggakan buat kami ketika kami berangkat seperti itu, mungkin kesenangan itu, kegembiraan itu cuman kami yang merasakan. Tapi ada satu hal yang luar biasa ketika kami jalan-jalan, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan kami bisa melihat orang-orang yang di belakang kami, grup kami, mereka pun satu persatu mengalami, mereka mendapatkan apa yang kami dapatkan juga. Ini grup saya yang ke Hong Kong, ada yang ke China, ada yang ke Thailand. Setiap tahun seperti itu. Wah luar biasa sekali Bapak Ibu. Bahkan grup saya ini dari Papua, itu sampai tidak pernah ke luar negeri, bisa nyampe ke luar negeri Bapak Ibu. Pertama kalinya. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Anda. Hari ini, kalau Anda rela bekerja keras, Anda mau berusaha sekuat tenaga melakukan sesuatu. Kira-kira ada enggak alasannya? Nah, saya ingin katakan kepada Anda, maximize the value of hard work, not only doing but being because of them. Maksudnya, kalau Anda mau meningkatkan nilai dari kerja keras Anda, tolong Anda jangan sekedar melakukan, tapi coba Anda jiwai. Apa sih
sebenarnya alasan Anda rela kerja siang malam, banting tulang, buat siapa? Karena apa? Apa alasannya? Nah Bapak Ibu, saya juga punya alasan kenapa saya mau bekerja keras di bisnis ini. Alasan pertama adalah saya punya seseorang yang ketika saya dulu kerjanya nggak jelas, ketika saya sales, ketika saya mulai buka counter, saya berkenalan dengan seorang wanita, seorang pujaan hatiku. Beliau bagi saya adalah wanita yang luar biasa, cantik, bukan hanya cantik tapi sangat mau mengerti kondisi saya. Ketika itu saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Dan kerjaan saya tidak jelas, tapi beliau selalu membantu saya. Dan hari ini Bapak Ibu, beliau telah menjadi istri saya. Mohon aplaus buat Ibu Sylvia. Ketika beliau membantu saya, ketika saya membuka toko, ketika saya membuka counter, beliau dari kuliah pulang langsung ke tempat saya. Sampai kadang-kadang pulang malam, dimarahin sama orang tuanya. Kadang harus mandi malam, kadang makannya enggak teratur sampai beberapa kali kena gejala tifus. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Hari ini wajar enggak? Kalau saya sebagai pasangan beliau ingin memberikan yang terbaik untuk beliau. Karena terbukti Bapak Ibu, ketika masa-masa sulit saya, beliau terus setia berada di samping saya. Dan hari ini saya punya satu tekad, saya akan bahagiakan beliau. Satu impian dari istri saya, dari dulu sejak kecil itu suka koleksi Donald Bebek, Mickey Mouse, dan lain-lain. Salah satu impiannya ingin melihat Disneyland. Dan tahun 2008, saya membawa beliau jalan-jalan ke Hong Kong. Ya ibaratnya kami setelah menikah tidak pernah kemana-mana, inilah bulan madu pertama. Selanjutnya, saya punya seseorang yang menjadi motivasi bagi saya pribadi yang begitu besar, yaitu papa dan mama saya. Saya bercerita dari mama saya. Mama saya ini seorang mama yang sangat sayang pada anak-anaknya. Kami dari kecil itu selalu belajar itu dituntun sama mama. Mama adalah ibu rumah tangga yang sangat baik, memperhatikan keluarga. Semua makanan kami itu selalu dimasak oleh mama sendiri, memberikan masakan yang terbaik. Dan kadang-kadang kalau saya sampai sekarang keluar kota, pulang ke Makassar, itu selalu kalau mama saya tahu saya ada di Makassar, saya ditelepon, kamu ke rumah ya, makan. Dimasakin makanan kesukaan saya. Bapak Ibu, ketika saya dapat reward, saya hubungi mama saya. Saya bilang, Mah, saya dapat mobil, Mah, dari Tiansi. Mama saya cuman ngomong seperti ini. Iya, mama tahu kok. Kamu pasti dapatkan mobil kamu. Mama tiap hari doain kamu. Karena mama lihat kamu mati-matian mengejar supaya kamu bisa sukses di Tiansi. Seketika itu juga saya terpaku. Seketika itu juga saya diam. Saya menyadari kalau ada yang mengatakan bahwa doa seorang ibu itu luar biasa dahsyatnya, dan itu terbukti. Ternyata mama saya tiap hari mendoakan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Anda semua yang ada di ruangan ini, tanpa kecuali, hari ini mungkin ada di antara Anda orang tua Anda tidak setuju, tapi saya yakin Bapak Ibu, melihat niat Anda, melihat kerja keras Anda, mereka pasti mendoakan Anda. Dan doa mereka ada sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membuat Anda sukses. Saya punya Papa saya ini adalah seorang pekerja keras. Beliau ibarat pahlawan buat keluarga kami. Dulu saya kecil, sejak SD, SMP, SMA, kami selalu diantar jemput. 4 bersaudara diantar jemput oleh papa saya. Beliau sibuk, tapi beliau sempat-sempatin jemput anaknya, antar jemput seperti itu. Luar biasa sekali. Saya baru sadar ketika sepupu saya itu ngomong kepada saya seperti ini. Kamu beruntung loh punya papa seperti itu. Papaku itu enggak seperti itu. Dia sibuk gak pernah mikirin kita. Tapi papa kamu itu luar biasa sampai ngantar jemput kalian. Saya baru sadar Bapak Ibu, memang papa saya ini orangnya keras. Kami dididik juga sangat keras. Tapi dibalik dari semua itu, saya melihat
betapa seorang papa yang punya kecintaan begitu besar terhadap keluarga dan anak-anaknya. Bapak Ibu, saya kepingin membahagiakan mereka dan 2007 kemarin saya bawa mereka ke Holy Land, ke Yerusalem. Saya bisa melihat bagaimana mereka tersenyum ya. Papa saya ini orang yang mengalami masa kecil yang begitu keras. 12 tahun ditinggal oleh papanya, kakek saya meninggal. Dan saat itu papa saya yang dalam kelompok anak-anak yang sebenarnya pinter, cerdas. Ya, beberapa kali loncat-loncat kelas, dinaikin karena prestasinya. Tapi harus berhenti sekolah karena enggak punya duit. Dan papa saya mulai kerja. Pernah kerja, digaji hanya sebulan itu cukup untuk membeli 1 bungkus mie goreng. Dan papa saya pulang nangis, mamanya menghibur, nenek saya menghibur, kamu cari kerja yang lain lagi, akhirnya dia kerja. Satu cerita yang mungkin saya selalu ingat ketika nenek saya itu selalu cerita, papamu itu pernah bawa barang naik sepeda, hujan, bonceng barang di belakang, ketika hujan, dusnya itu pecah. Dan ternyata isinya itu batu baterai. 1 dus itu, 1 karton itu isinya banyak banget. Jatuh di tengah jalan, papa saya mungut, resikonya ketabrak. Nah Bapak Ibu, itu saya dengar cerita, tapi waktu SMA saya sendiri merasakan ketika saya bantu papa saya, kita ngantar barang, saya pegang barang kiri dan kanan, kami lewat di sebuah jalan dan sebuah mobil yang sedang membelok menyambar kami, barang yang saya pegang jatuh, terhempas, dan kebetulan ada 1 ikatan itu isinya 1 karton isinya korek gas. Korek gas itu isinya hampir 1.000, 1 karton. Pecah, terbuka, papa saya minggirin motor langsung cepet-cepet ngangkat. Saya sambil bantu papa saya, sambil mungut, saya sambil nangis Bapak Ibu. Saya bilang, ternyata cerita nenek saya seperti inilah yang saya alami. Di tengah siang, bolong terik matahari, papa saya mungut barang di jalan tanpa mengeluh sama sekali. Saya seketika itu Bapak Ibu, sambil membantu papa saya dalam hati berjanji, Pak, Ma, saya tidak akan membiarkan kalian bekerja keras seperti ini terus. Suatu hari nanti, saya akan membuat kalian pensiun, saya akan membuat kalian bahagia, kalian tidak perlu kerja sekeras ini. Bapak Ibu, saya belum melakukan terlalu banyak. Saya baru bisa membawa mereka jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya ingin setiap tahun saya bisa melakukan hal yang lebih besar lagi buat mereka. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa melakukan semua itu. Lewat bisnis ini Bapak Ibu, saya berusaha mati-matian untuk bisa membeli rumah. Dan rumah ini saya persembahkan kepada Papa dan Mama saya karena mereka selalu tinggalnya di rumah yang berbentuk kotak alias ruko, selalu kepingin punya rumah tinggal. Nah hari ini lewat bisnis ini, saya menghadiahkan rumah ini kepada mereka. Dan itu saya lakukan tahun 2007 kemarin. Dan saya juga punya beberapa orang-orang selain papa dan mama saya sendiri. Ada papa dan mama mertua saya di sebelah kiri, di sebelah kanan papi dan mami. Orang tua angkat dari istri saya yang merupakan saudara dari mamanya. Orang-orang ini ketika saya membangun bisnis saya 370 kilo dari Makassar, saya ke Palopo. Mereka-mereka inilah yang menjadi orang tua saya. Ketika saya harus pulang malam, saya ditungguin. Saya tahu mereka tidak punya mesin pemanas, tapi setiap kali saya pulang, saya dimasakin air panas, diperhatikan makannya, tidak pernah ada sesuatu pun yang kekurangan. Nah Bapak Ibu, hari ini ketika saya sudah mendapatkan kesuksesan di bisnis ini, saya sudah bertekad, ini adalah harga mati. Saya harus membuat mereka bahagia. Lewat bisnis ini saya berhasil membawa papa dan mama mertua saya ke China. Tapi belum semuanya. Saya akan mengejar. Di tahun ini, di tahun yang akan datang, saya ingin membawa mereka bareng-bareng. Kemarin kita ke China, dan ini adalah yang terakhir, seseorang yang membuat semangat saya begitu menyala-nyala di bisnis ini. Yaitu sebuah karunia yang begitu besar dari Tuhan, yaitu putra kami. Namanya Geral. Hari ini usianya 2 tahun 2 bulan.
anaknya lucu, lincah. Bapak Ibu, saya merasa bahwa ketika saya menjalankan bisnis ini, saya kepingin tidak seperti orang-orang papa-papa atau orang tua yang setiap hari sibuk tapi nggak pernah punya waktu buat anak-anaknya. Di sini saya bersyukur sekali lewat bisnis ini, saya sebagai seorang papa bisa punya waktu untuk melihat anak saya bangun, untuk bisa menemani dia mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Saya bisa mengajak dia jalan-jalan dan saya merasa bersyukur saya berada di bisnis ini. Seandainya Bapak Ibu, seandainya kalau saya terus berada di pekerjaan saya dulunya, mungkin hari ini Bapak Ibu yang namanya waktu itu nggak pernah saya punya. Saya hari ini Bapak Ibu bersyukur lewat bisnis ini, saya bisa menentukan kapan waktu saya bisa bermain sepenuhnya, membawa mereka jalan-jalan. Kapan saya bisa menentukan saya harus bekerja. Kadang-kadang istri saya komplain, istri saya bilang, kamu harus kasih waktumu lebih banyak lagi. Saya bilang, memang kalau saya mau berikan waktu lebih banyak, pasti bisa. Tapi hari ini saya masih tetap berjuang. Kenapa saya berjuang Bapak Ibu? Karena setelah kami merasakan hasil dari bisnis ini, saya tidak mau cuma saya merasakan, tapi begitu banyak orang-orang di belakang kami dan saya yakin, saya sepakat dengan semua pemimpin-pemimpin Anda ini, mereka juga hari ini Anda lihat mereka tidak pensiun. Mereka terus bekerja, mereka terus membantu grupnya karena bukan cuma mereka yang sukses, tapi mereka ingin melihat orang-orang di belakangnya juga sukses. Ya Bapak Ibu, ini anak saya. Hari ini dia terus bertumbuh dan saya merasa menjadi seorang papa yang bersyukur saya merasa menjadi papa yang sangat beruntung bisa menyaksikan sehari-harinya perkembangan pertumbuhan dari anak saya. Nah Bapak Ibu, ketika saya berkunjung ke daerah yang namanya Papua, di sana saya melihat ada sebuah yayasan sekolah yang mengumpulkan anak-anak dari seluruh pelosok pedalaman yang orang tuanya sama sekali tidak memikirkan sekolah, sama sekali tidak memikirkan pendidikan buat anak-anak mereka. Dan yayasan ini mengambilnya, menyekolahkan mereka dan mencarikan orang tua asuh. Nah saya ketika melihat seperti ini, saya melihat beberapa dari mereka berprestasi. Saya merasa terpanggil, saya merasa gimana anak-anak yang seperti ini kalau mereka sampai tidak sekolah. Saya membayangkan anak saya. Nah saat itu saya berdiskusi dengan istri saya, kami memutuskan beberapa dari mereka, sekitar 2-3 anak dari situ kami jadikan sebagai anak asuh. Dan saya kepingin mereka juga bisa menyelesaikan sekolah mereka. Dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka impikan. Nah Bapak Ibu, satu hal yang sepele ketika saya jalankan bisnis ini, saya ingin mengejar mobil ini. Satu alasan yang sepele, yang kelihatannya lucu, saya kepingin ketika saya dapat mobil ini, saya pingin papa dan mama saya naik ke atas mobil ini. Kenapa? Karena saya teringat di keluarga kami, keluarga papa dan mama saya, banyak saudara-saudara mereka yang merupakan orang-orang yang berduit. Dan kami sebenarnya kadang-kadang sama sekali tidak dianggap oleh mereka. Dan saya percaya ketika saya dapatkan mobil ini, saya sudah niatkan begitu nyampe ke Makassar langsung saya bawa ke rumah. Dan ketika sampai ke rumah saya minta papa dan mama saya naik ke atas mobil, yuk kita foto, kita jalan-jalan keliling kota. Nah seketika itu saya melihat perubahan di wajah mereka dan sekarang ketika kami ketemu dengan keluarga-keluarga kami, tidak ada satupun di antara mereka yang berani merendahkan kami lagi. Karena keluarga ini punya seorang anak yang bernama Jeffrey yang bisa melakukan perubahan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tahun 2005 saya ke Bandung pertama kalinya saya foto di rumah Pak Luis, foto dengan mobil beliau. Tidak lama Bapak Ibu, ketika kita menjalankan bisnis ini dan saat itu Pak Eko sedang menerima mobil beliau dan hanya selang 2007 ketika saya dulu foto di rumah Pak Luis beserta Pak Eko upline saya, 2007 gantian Bapak Ibu. Saya foto di Makassar bersama downline saya di depan mobil saya sendiri.
Bapak Ibu, hari ini saya ingin katakan kepada Anda, apakah Anda merasa punya orang-orang yang Anda sayangi? Punya orang-orang yang begitu mencintai Anda, yang selalu setiap detik, mungkin setiap menit, selalu berpikir untuk Anda. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sebuah kisah nyata. Terjadi beberapa tahun yang lalu, tahun 2008, di kota Bekasi, ada seorang anak bernama Esra. Anaknya cerdas, anaknya sangat priang, baik, ya. Di pagi hari itu, tepatnya tanggal 17 Maret, si Esra berangkat ke sekolah dan tiba-tiba jam 9:35, telepon di rumahnya berdering dan dari suara sana mengatakan bahwa mobil sekolah terbakar. Sang mama menerima berita itu, berpikir bahwa ya udah sebentar nanti anak kita jemput. Ternyata telepon berdering lagi. Mama dari teman si Esra menelpon. Ibu cepat ke sekolah. Anak ibu jadi korban. Sang ibu tiba-tiba terpaku. Langsung dia menelpon papanya Esra. Ayo Pak, kita cepat ke sekolah. Dijemputlah mereka ke sekolah. Dan setibanya sampai ke sekolah, melihat kendaraan bus sekolah yang tinggal menjadi rangkah, sang mama tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Dan ternyata anaknya menjadi korban kebakaran. Mobil sekolah antar jemput yang terbakar. Si Esra dirujuk ke rumah sakit sampai harus berpindah 3 rumah sakit. Tapi anak ini menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Dia sanggup bertahan. Meskipun paru-parunya mulai melemah. Beberapa organ tubuhnya mulai tidak berfungsi. Tapi dia menunjukkan ketegaran. Ingin bertahan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, sang mama berkata kepada Esra, "Nak, kalau kakak masih kuat, bertahan ya Kak. Kalau kakak masih pingin main sama adik, sama papa, sama mama, yang kuat ya Nak. Tapi kalau kakak udah gak kuat, udah gak sanggup, mama, papa, adik rela kok kakak pergi bersama Tuhan." Dan seketika itu Bapak Ibu, beberapa saat kemudian Esra menghembuskan nafas yang terakhir dan dia pergi untuk selamanya. Bapak Ibu, saya membaca kisah nyata ini, saya langsung teringat kepada orang-orang yang begitu memperhatikan saya, yang begitu mencintai saya. Dan ini juga merupakan pesan buat kita semua, bahwa Anda punya orang-orang yang Anda sayangi. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Anda. Karena bisa jadi Bapak Ibu, waktu kita untuk mereka tidak banyak. Ketika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, mungkin kita berharap kalau bisa Tuhan berikan saya waktu 1 jam saja, 1 menit saja untuk bisa melihat dia tersenyum. Tapi Bapak Ibu, biasanya semua itu sudah terlambat. Sadarkah Anda Bapak Ibu bahwa hari ini Anda sedang berada di tempat ini ketika Anda berpikir orang-orang yang Anda sayangi dan mereka sedang menunggu Anda, mereka masih ada. Itu berarti Tuhan masih sayang kepada Anda. Anda masih punya kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka Bapak Ibu. Saya tahu di sini banyak sekali orang-orang yang datang ke kota Tangerang, datang untuk mencari hidup, datang untuk bekerja. Dan saya tahu Anda berasal dari berbagai penjuru di seluruh Indonesia. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda masih punya kedua orang tua Anda, jangan Anda sibuk, jangan Anda egois, jangan Anda hanya berpikir tentang diri Anda. Ada teman saya, dia bekerja, dia bilang saya sayang sama keluarga saya, sedangkan orang tuanya sedang susah. Orang tuanya tidak ada yang memperhatikan di kampung sana.
Apakah itu dinamakan seseorang yang menyayangi keluarga? Banyak dari kita sibuk bekerja, kita melupakan orang tua kita. Padahal Anda tahu, kita yakin semua orang tua kita membesarkan kita tanpa pernah meminta balasan. Mungkin ketika kita dulu sekolah, ketika kita diberikan mainan terbaik, ketika kita diberikan apa yang kita inginkan, mungkin orang tua kita harus berutang, mungkin orang tua kita harus kerja banting tulang, mungkin orang tua kita harus sampai menjual beberapa harta yang dia miliki hanya untuk membahagiakan anaknya, Bapak Ibu. Dan itu adalah kita semua. Sadarkah Anda Bapak Ibu bahwa sampai hari ini banyak di antara kita tidak pernah membahagiakan keluarga orang tua kita. Tidak pernah memperhatikan sedikit pun memberikan perhatian kepada orang tua. Dan hari ini Bapak Ibu saya katakan kepada Anda, kalau Anda masih memiliki mereka, berubahlah malam ini juga. Berubahlah hari ini demi mereka, demi mereka. Anda punya pasangan. Anda punya orang yang Anda sayangi, yang setiap saat setia menemani Anda, suami ataupun istri. Tegakah Anda melihat suami Anda bekerja keras, keluyuran sana sini di jalan dengan resiko yang begitu besar? Kenapa Anda tidak berpikir ada sebuah peluang yang bisa menyelamatkan Anda dan keluarga Anda, membebaskan pasangan Anda dari pekerjaan yang penuh dengan resiko? Hanya berjuang 1-2 tahun. Hai suami-suami, Anda punya istri. Istri Anda bukan hanya untuk ngurus dapur. Bukan hanya untuk ngurus anak. Istri Anda juga kepingin sama seperti istri-istri yang lain. Bisa menikmati jalan-jalan. Bisa menikmati baju yang terbaik. Bisa mendapatkan perhiasan yang terbaik. Mereka juga pingin sama seperti wanita yang lain. Tetapi banyak di antara kita suami-suami penuh dengan alasan. Kondisilah sedang susah. Perusahaan sedang susah. Kerjaan tidak beres. Dan seterusnya, beribu-ribu alasan. Padahal mungkin kalau kita mau introspeksi diri, kitanya malas, kitanya gak mau menjemput peluang. Kita gak mau mengambil peluang yang sedang berada di depan kita. Hari ini Bapak Ibu saya katakan kepada Anda, ambillah peluang tersebut. Anda punya anak, ya, titipan Tuhan kepada kita semua. Anak perlu dibesarkan, berikan yang terbaik. Bukan diberikan apa adanya. Berikan yang terbaik, karena mereka adalah generasi Anda. Hari ini Anda perlu berpikir untuk memberikan kepada anak-anak kita semua pendidikan yang terbaik. Memberikan waktu yang berkualitas, bukan waktu sisa. Jangan salahkan anak Anda ketika mereka besar, mereka bandel, mereka tidak mau dengarkan orang tuanya. Karena apa yang mereka lakukan, itu adalah hasil dari buah yang kita tanam. Kita tidak memberikan waktu kepada mereka. Akhirnya ketika mereka besar, mereka tidak mau mendengarkan orang tuanya. Karena mereka tidak pernah diperhatikan. Bapak Ibu, tahukah Anda? Sebelum tahun 1800, semua orang tahu bahwa angsa itu di dunia itu berwarna putih. Angsa semuanya berwarna putih, benar? Tapi Bapak Ibu, di tahun 1800 itu, ditemukanlah sekelompok angsa di benua Australia yang berwarna hitam. Dulunya semua orang bikin penelitian. Kenapa angsa berwarna putih? Kenapa bulunya putih? Ternyata Bapak Ibu, begitu ditemukan sekelompok angsa yang berwarna hitam, seketika itu semua teori apapun itu, seketika itu juga tidak berlaku lagi. Dan hari ini Bapak Ibu, saya katakan kepada Anda, hari ini Anda punya kabar baik. Anda bisa menjadi angsa hitam tersebut. Ketika banyak orang mengatakan, kamu tidak mungkin sukses, percaya sama saya. Kamu harus tahu, kamu itu dari keluarga yang miskin, kamu itu dari keluarga yang biasa-biasa, kamu itu bodoh, tidak mungkin kamu bisa kaya, tidak mungkin kamu bisa sukses. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda berani mengambil sebuah keputusan, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Anda di bisnis ini, Anda cukup mengambil keputusan, Anda berjuang 1-2 tahun, tidak lama. 3 tahun dari sekarang, Anda akan datang kepada mereka dan Anda bisa mengatakan, sayalah angsa hitam tersebut. Sayalah angsa hitam tersebut. Seorang Jeffrey dulunya selalu dicap di keluarga saya, anak yang punya bisnis yang tidak pernah berhasil, gonta-ganti bisnis, tidak pernah ada yang jelas, tidak pernah ada yang bisa menguntungkan.
semuanya gagal. Dan ketika saya menjalankan bisnis ini 1 tahun, bisnis saya hancur semua, jaringan saya tidak ada yang aktif. Dan Bapak Ibu, saya bangkit dari keterpurukan saya. 2 tahun, 10 bulan, totalnya 3 tahun 10 bulan, saya membuktikan sayalah angsa hitam tersebut. Merubah semua apa yang diberikan kepada saya, julukan anak yang tidak pernah sukses, anak yang selalu bisnisnya gagal terus, itu terpatahkan dengan seketika. Mitos itu kita hilangkan Bapak Ibu, kita patahkan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Anda hari ini mau merubah paradigma Anda berani mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu, saya percaya Anda adalah sutradara dalam kehidupan Anda. Setiap episode dalam kehidupan Anda, itu ada di tangan Anda Bapak Ibu. Dan saya mau ketemu dengan Anda 1-2 tahun, paling lama 3 tahun dari sekarang, saya mau Anda mengatakan bahwa Anda adalah angsa-angsa hitam tersebut. Bapak Ibu, ketika Anda berani mengambil keputusan, Anda siap untuk melakukan perubahan, lupakan semua alasan. Alasan Anda tidak punya uang, alasan Anda miskin, alasan Anda sekarang tidak punya waktu, lupakan semua. Hari ini saya katakan kepada Anda, stop alasan, mari kita mulai. Let's begin. Mari kita buktikan kepada dunia siapa kita sebenarnya. Saya percaya kalau Anda mengambil keputusan malam ini, Anda mengambil keputusan saat ini juga untuk mulai berubah. Begitu banyak tantangan yang Anda hadapi, tapi Anda terus bertahan, Anda terus berjuang. Saya percaya Bapak Ibu, 1, 2, 3 tahun yang akan datang di sebuah konvensi internasional yang diadakan di negara manapun. Saat itu Bapak Ibu, di tengah keramaian yang begitu banyak, ada seseorang tua di pojok kegelapan. Orang tua tersebut dengan semangatnya, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Lihat, itu anak saya. Lihat, itu anak saya. Dan Bapak Ibu, dari kegelapan, di pojok yang berbeda, ada seorang wanita. Ada seorang lelaki dengan semangatnya. Dia mengatakan kepada samping, kiri dan kanannya. Lihat, itu suami saya. Itu istri saya. Dan ada seorang anak, bocah cilik. Dengan semangatnya, dia naik ke atas kursi. Dan dia berteriak, lihat, itu papaku, itu mamaku. Dan Anda tahu, siapakah orang-orang yang mereka maksud itu? Tahukah Anda siapa orang-orang yang mereka maksud itu? Orang-orang tersebut adalah Anda semua. Bapak Ibu, pastikan Anda menjadi juara dalam hidup ini. Anda menjadi pahlawan buat keluarga Anda. Pastikan Anda mendapatkan senyum kebanggaan dari orang-orang yang Anda cintai. Saya Jeffrey, selamat malam. Sukses buat Anda semua. Terima kasih.